Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian rutin malam Senin, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Sembari kita menunggu datangnya salat Isya, kita niatkan diri kita untuk beriktikaf setelah kita melaksanakan sholat fardu disambung dengan sholat sunnah, dan perintah untuk memperbanyak sujud terutama di dalam sholat. Ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah." Tidaklah seorang hamba melakukan sujud sekali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan, wa maha anhu biha sayyi'ah, dan menghapuskan darinya satu keburukan, wa rafa'alahu biha darajah, dan mengangkat baginya satu derajat. Kemudian kata Nabi, fastaksiru minas sujud, maka perbanyaklah oleh kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud ini memperbanyak salat. Selain sholat fardu, ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sujud juga, ya, sarana terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam sujud itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika sujud. Talui-lui berdoa ketika sujud. Begitu juga ma'asyiral muslimin, dengan sujud yang kita lakukan, ya, baik itu sujud dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, ini dengan itu kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, karena semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dari umatnya Nabi Adam, ya, sampai umat Nabi Muhammad, sampai hari kiamat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan, ya. Dengan apa Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita? Yaitu dengan bekas sujud kita, dengan bekas sujud yang kita lakukan, ya. Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari umatku ini kecuali aku mengenalnya. Dekakna, ya, dekana alapu manusia yang kumpulang, ya. Lekan umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua umatnya itu dikumpulkan, ya. Seluruh manusia dikumpulkan dengan kafirna atau dengan Islamna. Tuangku doang mbeke umatku, tuangku doang ruana i umatku no. Faqala lahu rajulun, arakun dengan berketuan, ya.
Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq? Kumbe sarampen wangya ya Rasulullah, sedangkan dengan lui ya, umat Nabi Musa doang makun lui bakun tanah nokah ya, umat bermiliar-miliar manusia lah dengan nimate wah kumbe wah dengan nimate sampai jelo kiamat. Nah kumbe sarampe nanda umat pe pinjelo kiamat ya Rasulullah pinjulun dengan lui ya. Qala ya, maka Nabi SAW bersabda, ara'aita law dakhalta subratan fiha khailun duhmun buhmun. Kumbe pendapat pe ya, jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki gurrah warna putih ya, jaran lui nih warna bedang lapuk na jaran lagu ara pin selainan si warna bedang nono warna putih ara warna putih jaran. Kumbe pendapat pe tahu kita nanda ya i warna putih no guran muhajjal berkaki putih ya, berkaki putih dia jaran itu ya, kalau kata ama kunta ta'rifuhu minha ente tahu itu nanda ya no muna warna putih kumpulan lui bedang ara putih jaran no. Qala bala oh tahu itu nanda ya. Qala fa inna ummati yauma idzin gurrun minas sujud. Sesungguhnya ya, umatku pinjelo kiamat nyugulang cahaya lekan cahaya putih lekan mukana kalis kah kalis mukana bekas sujudna yang pokna suruh ita lui sujud kah lui ngadon gawe sembayang. Kemudian ngadon ghurran minas sujud muhajjaluna minal wudu, serta anggota wudu yang putih karena wudu. Jadi gina sugul cahaya lekan beja embesokta jakan ta wuduna mukanta imanta naenta otakta ya bulunta gina sugul cahaya yang kadunda nanda ita si nabinta sallallahu alaihi wasallam yang pokna ta lului gawe sujud. Wallahu taala. Kita lanjutkan hadis kita sedikit sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah lalu, hadis yang ke-253 babu fadli du'afa'il muslimin wal fuqara'i wal khamilin, bab keutamaan dengan lemah dari kaum muslimin dan dengan fakir, wal khamilin orang yang tidak dianggap ya di kalangan masyarakat. An Harisah ibni Wahbin an Harisah ibni Wahbin al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'ifin atau mudada'afin law aqsama 'ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazin mustakbirin. Dari Harisah bin Wahbin al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, melekepe kubada kumbe ciri-cirina penduduk sorgan. Kullu dha'ifin mutada'ifin, bilang-bilang dengan lemah, marangkat terbina lemah fisik, lemah ekonomi, lengkapkah? Lemah fisik, lemah ekonomi ya. Inilah dia penghuni surga. Lagu dekatna lemah ekonomi, lemah fisik, imanna ya lemah. Artinya dengan rajin beribadat nih, deket kayak si Allah Taala dengan nenek. Iya na terima anakah? Ya aranja dua bandano Allah Taala ngatur ya. Terima anak kali na miskin. Ya na ita penaturan kah?
mun tameleja alapu tasugi ya, sabar lagu dengannya, syukur apa jak ngembangnya ya. Dan ini bukan berarti ginta dereang le ta ya wong bacanta ya, ungkapan Arab ya, betapa banyak ya, kadal faqru ayyakuna kufron ya. Betapa banyak kepakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Lamuna bau ja tasugi ya, lagu lamuna ya bau karena Allah ngatur ya rezekino bata terima wah sabar ya na berarti tadere ang le ta tidak lamuna bau tasugi ya. Lagu lui ia sugino miak dengan maksiat si dengan idere ina bau si na ya, maksiat dengan i sugi ya na bau gawe ia si dengan i miskin idere. Apa kata Allah SWT? Kalla innal insana la yatgha. Tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas lui gawe maksiat. Kumbena ar-ra'ahu staghna. Lamun gita lekna cukup wah apa-apane, hartangku cukup, aku sehat, karing apa ku gawe maksiat. Nah, betapa banyak ya kemaksiatan itu dipicu karena kekayaan ya. Oleh sebab itu terima wah apa ngembang dasi Allah SWT. Jadi melekepe kepada penduduk sorga ya. Kullu dha'ifin mutadha'ifin, semua orang yang dhaif dengan lemah, dengan tertindas ya, lemah tertindas, mutadha'ifin tidak dianggap ya, tidak dianggap di kalangan masyarakat. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, seandainya bersumpah timpa Allah Subhanahu wa taala akan diijabah doanya itu. Kemudian kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar, melekepe kubada penduduk neraka, melekepe kubada kumbe ciri-ciri na penduduk neraka. Kullu utullin jawazin mustakbirin, bilang-bilang dengan bengis ya, utullin ya namanya dengar-dengar, utullin keras kepala ya, keras kepala. Melena dengar dekna doang, pengku ya, pengku ya bahasa enta. Jawazin mustakbirin, jawaz ya, mustakbirin sombong, berukna bedeang, hah? Ya na anggap dengan kah? Gagah mesa ya. Ini mustakbirin, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Nah, ini dia ciri-ciri sifat dengan penduduk neraka. Seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ya nakanggo ya. Apalagi berutan noang papa nih, berutan noang ya, berutan dengar ya hadis no. Melinta ita doang mesak tas paling kena nah. Tidak boleh keras hati sombong sehingga remehang dengan aku doang paling hebat nah, aku doang paling gagah nah, keras hati sombong ya, meremehkan orang lain. Ada yang mengartikan jawaz itu sebagai pelit ya, pelit ya. Ada juga yang mengatakan ad-dhakhmu al-mukhtalu fi misyatihi wa qila al-qasiru al-batin, pendek ya, apa bahasa anta pendek nih, dengan bawah ya, perutnya besar ya, itu namanya jawaz. Tiana doang bele dengan cebol, lalu tiana bele sombong terus ya, paling gagah di sini nganggep lekna, merasa diri paling hebat ya. Basantano kajuman kah, dengan kajuman. Nah, inilah dia ciri-ciri penduduk neraka. Nah, nih anak anggo harap pin seorang muslim ya, anak anggo harap pin dalam hati enta nih nganggep lekta paling hebat, paling gagah ya.
Karena itu merupakan ciri-ciri penduduk neraka. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, an-nahyu 'anil ghilzati wal khuyala. Mbalada eta si Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar, keras, pengkuh ya. Ya kanggo. Apalagi ta sombong. Marang leta paling hebat. Berutna bagus balenta kedi dengan lain ya, remehan ta. Berutna bagus hondanta arak kajuman ta kah. Nah berutna jadi pegawai misalnya dengan lain bawa ta enggak boleh. Nah tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam wahida peringetin kah si Allah taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah lah engkau bersifat lembut ya kepada umatmu. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi ya, seandainya engkau berkeras ya, seandainya keras wahai Muhammad, ghalidhal qalbi pengkuh ya, lam faddu min haulik, niscaya sahabat-sahabatmu akan pergi darimu ya. Nabi hendak peringetin ya, jangan sampai beliau bersikap keras, pengkuh. Kemudian yang kedua, istihbabut tawadhu'i wat tazalluli lil muslimin. Anjuran untuk kita bersikap rendah hati dan lemah lembut terhadap sesama muslim. Kemudian yang ketiga, al-hasu ala attisafi bi sifati ahlil jannah. Hadis ini mendorong kita untuk memiliki sifat seperti sifat penghuni surga. Apa sifatnya? Wat tahdziru min sifati ahlin nar ya. Dan memperingati kita memiliki sifat seperti sifat penghuni neraka ya. Sifat penghuni neraka sombong, keras. Sifat penghuni surga ya rendah hati sesama kaum muslimin. Kemudian yang keempat, at-tawadhu'u yakunu lillahi azza wajal. Sikap rendah hati ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li amrihi wa nahyihi wal inqiyadi lahumma wa yakunul khalqi bi'adami takabbur alaihim. Dengan menerima dan tunduk pada perintah dan larangan Allah. Sedangkan sesama makhluk tidak sombong. Lamun julun Allah taala ta rendahang lek ta. Lamun dan kalau sesama manusia hendaknya kita bersikap tidak bersombong ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis selanjutnya ya. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Dari Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bercerita ya, marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jakanda tokol-tokol dukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, selun-selun liwatlah dengan tokol-tokol barang batur-batur dah ya. Liwatlah dengan faqala li rajulin 'indahu jalisin. Kemudian Nabi berketuan ya, kumbe pendap ma ra'yuka fi hadza, liwat dengan berketuanlah Nabi si ya timpak barang dai tokol, ma ra'yuka fi hadza, kumbe pendapat pe pindengan iliwat nih dengan mama liwat nih. Faqala rajulun min asyrafin nas, faqala ya, rajulun min asyrafin nas, berjawablah batur barang datokol Nabi sallallahu alaihi wasallam no. Mun dengan ini dengan bangsawan nih, dengan keturunan hebat, dengan hebat nih ya Rasulullah. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Dengan nenek, dengan diliwat nenek cocok ya lamun ngelamar awakna doang, terima ada doang lamaranna. Lamun ngelamar dengan ini. Wa in syafa'a ayu syafa',
kalau dia memberi syafaat, memberi bantuan ya, meminta bantuan, pasti akan dibantu orang ini. Fasakata, Nabi pun diam katanya. Tadu ida Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jawaban batur dan summa marra rajulun akhar, kemudian liwat dengan lain Malik. Faqala lahu Rasulullah SAW, Nabi pun berketuan Malik ya, berketuan, ma ra'yaka fi hadza, mun dengan nene jak kumbe pendapat pe dengan lain ne. Faqala, dengan menjawab batur dah berjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, mun dengan nene jak dengan fakir ya, bukan orang bangsawan ya, dengan dere, hadza hariyun in khataba alla yunkah, dengan nenek lamun ngelamar dengan nina ya narak mele nerima lamarana, dengan dere soalnya. Wa in syafa'a alla yusyaffa, jika dia meminta bantuan ya narak dengan mele mantu ya, dengarna tu dere memara ita lah, lamun dere ya tanggap ya kah. Yang pun Imam Nawawi menyebutkan bab ini ya, begitu penting keberadaan orang dengan ilmah ya, dengan dere dalam Islam. Wa in qala alla yusma' li qawlihi, lamun narukat dengan nenek narak dengar dia, lamun dengan di pertama beru nah dengan sugi ya, narukat doang dengarna ya, lamun dengan di kedua nenek lamun narukat ya narak me dengar ya dengan dere. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza, dengan isai kedua nenek lamun tabandingan si dengan nalui dengan i pertama ya, dengan sugi pertama paran pe dengan hebat nono na penuh bumi dengan ngisi nasi dengan nono masih bagusan dengan isai nono dengan i kedua no. Menunjukkan ya ma'asyiral muslimin, Allah taala no ya ya ada nilai si kekayaan ta, beli balenta ya, kendaraan ta, ya ada nilai ta si kedudukan ta, apa kejarinta ya, kendaraan, tempat tinggal. Allah tidak menilai dengan itu. Paling nilai Allah taala aja atenta ya, apa katanya, wa innama yanzuru ilal qalbi wal amal. No yang pokna masyarul muslimin dekat ta derek no, dekat tadere lamun tarajin ibadat mulia ita lagu ta ikhlas ya, ya tak perluang dengan sugi ya, apa katanya di dalam ungkapan Arab ya, istaghni amman syi'ta takun nadhirah, berusahalah engkau ya merluang dengan sugi ya, ya telui lalu laku bantuan timpak dengan ya, takun nazirah, niscaya engkau akan dipertimbangkan oleh orang lain. Kedik-kedik laku bantuan, kedik-kedik laku bantuan. Ya, harus kita memiliki martabat katanya itu, kemerdekaan sendiri. Pada hal-hal yang kecil kita tidak meminta bantuan ya. Apalagi ginta ngendeng karena lamun tak gira ngendeng hina ita pinjulun dengan ngendengin ta no. Ihtaj ila man syi'ta takun asirah, perluang dengan tim bejak melempe merluang ya, niscaya engkau akan menjadi tawanan ya. Seolah-olah ita tertawan dengan laku inta bantuan no. Ahsin ila man syi'ta takun amirah katanya, berbuat baiklah kepada siapa yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi pemimpin bagi dia. Lamun terbantu dengan seolah-olah ita wah mbaunta hatena kah dengan lagu ita, lamun talako bantuan timpa dengan seolah-olah ita jari tawanan na iya. Nah yampok na muntamele setara sih dengan isugi no, ya ta rendahang lek ta penjulun dengan isugi, ya ta perluang ya kah dengan isugi no, setara wahita. Nah ini
Jadi Allah Ta'ala ya, memiliki penilaian lain ya. Ya ada nilai manusia lekan kesugianna, jabatanna, ya, kendaraan tempat tinggalna. Lagu Allah Ta'ala no nilai manusia lekan ketakwaan, keikhlasanna, pacuna ibadat. Nah ini, hendaknya kita pegang yang begini itu. Faiza salahal qalbu fima bainahu wa bainallah azza wa jalla wa anaba ila Allah wa sara zakiran lillahi ta'ala khaifan minhu. Apabila seorang memperbaiki hatinya ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, girangnya tobat, tulak timpa Allah. Wa sara zakiran lillah, girangnya ingat timpa Allah, zikir ya. Khaifan minhu, takut timpa Allah. Mukhbitan ilaihi, tunduk timpa Allah taala. Amilan bima yurdiyallahu azza wa jal, ya, mengerjakan tunduk kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadza huwal karim indallah, dengan ini dengan mulia di sisi Allah. Girang tersembayang, girang kita zikir ya. Dekakna atenta ya na zikir ya. Lelak ta doang zikir. Ya na kumbe-kumbe. Harap pun dengan mengadu timpa ulama alim ya. Dengan alim Pak Kiai ya, Pak Ustad suruh tasik Nabi lamun bau ta zikir elak ta barang atenta lagu aku ja ya na bau siku inggetono ya na bau sampai atengku ka zikir no. Apa kata alim itu? Alhamdulillah ara anggota badan ta zikir yampona ya na musti atenta. Ya, ta belajar bagusna ja atenta, elak ta atenta. Jadi saya lagu mun na bau ba. Apa? Elak ta na kumbe-kumbe. Nah, ini ya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa zikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal wajihu 'indahu, dan inilah orang yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal ladzi law aqsama Allah walau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Inilah dia orang yang ya, jika dia bersumpah atas Allah niscaya akan dikabulkan baginya. Nah, dekat tadere ya, dekat tadere lagu lamun ta rajin ya, lamun ta berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala ginda kabulang ya. Apa jai pelakok tan wallahu taala alam. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, al-hassu ala adami al-istihanati bil fuqara wal masturin. Anjuran untuk tidak meremehkan orang-orang fakir dan orang yang tidak dikenal. Ya nak kanggo teremehang dengan fakir. Ya. Farubba ash'atha akbar khairum min mil'il ardi minal asriya wa ashabil mazahir. Karena bisa jadi ya, orang yang berambut kusut dan berdebu ya, orang fakir itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang-orang yang kaya dan pemilik penampilan mewah. Nah, ina kanggo ta remehang dengan idere kan. Nah, ya nak kanggo ita nganggep ta paling hebat, ya tang kanggo ta remehang dengan dere. Takut-takut lamun berdoa dengan nono engkabulang si Allah taala. Budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngabulang doa dengan dere. Kemudian yang kedua, at-tafadulu bainan nas bit taqwa. Ya. Ukuran keutamaan di antara manusia adalah dengan ketakwaannya. Kumbe takutnya timpa Allah taala. Ya. Kumbe ya. Hubunganna bareng Allah taala manusianya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa.
Kemudian yang ketiga, at-targhibu fi inkahis salihin was salihat walau kanu fuqara li'annahum akfa'u fid din. Nganjurang kita nikahang dengan bebea isoleh dan solehat. Ya. Nganjurang kita nikahang dengan mama isoleh bareng dengan nina i soleha. Walau kanu fuqara. Nah, walau kanu fuqara, dekakna fakir mama no. Lagu na saleh. Nah, dekakna derek nakah? Dekakna derek. Yang pokna Nabi mengatakan ya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquh. Lamun datang dengan mama lamar anak pe ya, yang bagus agamana barang akhlakna, nikahang waya. Nah, dekakna derek kah? Li'annahum al-akfa'u fid din ya, karena mereka adalah pasangan yang sepadan ya, sekupu dalam hal agama. Nah, ini. Kemudian yang keempat, innas sayadata limujarradi hiyazatid dunya la asara lahu fil mujtama'il islami wa man fatahu hazzahu minad dunya amkanahu al isti'adatu anhu bil a'malis salihati wat taqwa. Sesungguhnya kedudukan di masyarakat yang hanya didasarkan pada kepemilikan dunia tidak memiliki pengaruh dalam masyarakat Islam ya. Dan siapa yang tidak mendapatkan bagiannya dari dunia, dia dapat menggantinya dengan amal soleh dan ketakwaan. Artinya mun ya dambeang kita si Allah Ta'ala lebih hartano ya terjadi dengan sugi, tak kejar ya si ibadah, tak berlomba-lomba. Mun ya nabau si tak ngejar dengan isugi ya dalam hal harta, tak kejar ya pin dalam akhirat, dalam hal akhirat. Nah, itu no kalangan temenang kah? Mun ya tabau menang lekan harta karena harta ida ngatur ya Allah Ta'ala kah? Ya, harta Allah Ta'ala ngatur ya. Ya naturan lekan ita. Nalamun nang geto pin hal akhirat. Langan tak kejar ya dengan isugi. Nah. Kemudian yang kelima, jawazul istiftah al-alim jalsatahu bisuali talamidatihi. Bolehnya ya seorang ulama memulai majelisnya dengan pertanyaan kepada murid-muridnya. Merangkun Nabi enta ya. Kumbe pendapat pet timpa dengan liwat nih. Jadi Nabi mengajak sahabat dah berpikir ya. Mulai enda pelajaran dah si pakatoanan. Nah pin kelas endah ya. Ina kumbe-kumbe ta mulai pelajaran no si pakatoanan ya, dan ini diantara metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh ya, at-takallumu ala man lam yakun hadiran liyu'alliman nasu amrahu aw liyahzaru syarrahu la ya'uddu minal ghibah al-muharramah. Ta raosang dengan yakna itu demi kemaslahatan ya, untuk mengajari manusia ya, atau memperingatkan manusia terhadap keburukan orang itu tidak dihitung ghibah, tidak dihitung ghibah. Marangkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datang timpa ida ngarina Fatimah binti Qais, ia bebalu nih, bebalu katanya, bebalu talak telu. Datang timpa Nabi ya, ya Rasulullah telu dengan lamar aku neka. Abu Sofyan ya, Abu Jaham dan seorang sahabat lain lagi. Kumbe pendapat pembe ku terima lamaran ane Zaid bin Harisah ketelu. Mbek ku terima lamaran ane. Apa dekat Nabi? Lamun Abu Sofyan sa'lukun ma la malalahu. Lamun Abu Sofyan ya dengan dere ya narak hartana. Disebut kan keburukanna Abu Sofyan. Untuk apa? Antek tuang ya si Fatimah binti Qais nih.
yang pokoknya untuk kemaslahatan ja yang kumbe-kumbe tersebut keburukan neka, keburukan dengan gina merarik barang iya misalnya dengan ini jo ya tanggumpet mun ini ja dengan girang keluarga cengen ini ja yang kumbe-kumbe mun kemaslahatan ja ya. Lamun Abu Jaham girang nang gendangan bahaya mun pemerari barang iya girang nang gendangan merari barang Zaid bin Harisah. Nah lamun narak kemaslahatanna yang kumbe-kumbe tersebut aibna kecengian dengan kayak kumbe-kumbe ya. Meraangkun nene ya untuk memberikan pelajaran yang kumbe-kumbe dah ya tidak mengapa kita menggibahinya untuk kemaslahatan ya. Kemudian yang terakhir ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, fihi anna ar-rajula qad yakunu dza manzilatin 'aliyatin fid dunya. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi di dunia ya. Walakinnahu laisa lahu qadrun 'indallah. Akan tetapi dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Waqad yakunu fid dunya za martabatin munhattatin wa laysa lahu qimatun 'indan nas wa huwa 'indallahi khairun min katsirin mimman siwahu. Ya. Dan sebaliknya ada orang di dunia memiliki kedudukan yang rendah dan tidak memiliki nilai di mata manusia, tetapi dia di sisi Allah lebih baik daripada banyak orang selainnya. Wallahu taala a'lam. Hadis yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Suatu ketika ya, berdebat dekukna sorga bareng neraka, berdebat antara sorga dan neraka. Faqalatin naru, rukat neraka. Dan ini adalah alam gaib ya, lagu wajib kita ngimaninnya ya, wajib tangimaninnya. Kumbek yang kuna berdebat antara sorga dan neraka ya, dua makhluk Allah yang bertentangan ya. Ya tetulak nuangnya kumbek yang kuna berdebat. Yang penting ia berdebat sorga dan neraka. Faqalatin nar, rukat neraka ya. Fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Lamun aku ja inamin aku dengan i jabbarun sewenang-wenang ya. Dengan cengeng namanin aku menaku. Wal mutakabbirun dengan sombong, dengan ini merasa paling gagah paling hebat pin dunia, inamin aku namun aku. Wa qalatil jannatu, sedangkan sorga rukat, fiya du'afaun nas wa masakinuhum. Lamun aku ja dengan ilui namin aku du'afaun nas, dengan lemah ekonomi ya, lemah fisik, lamun namanin aku dan dengan dere, dengan dere namanin aku. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah memutuskan ya, memberikan keputusan kepada keduanya. Innakil jannatu rahmati, epe wahai sorga rahmatku. Munepe wahai sorga adalah rahmatku. Arhamu bika man asya, aku merahmati dengan engkau wahai sorga yang aku kehendaki. Wa innakin nar azabi, sedangkan engkau wahai neraka adalah azabku. U'adzibu biki man asya, aku mengazab dengan engkau neraka siapa yang aku kehendaki. Walikailaikuma alayya mil'uha,
dan akulah yang berhak memenuhkan penghuni bagi kamu berdua. Aku berhak nemang dengan sombong timpa neraka, aku berhak nemang ya, dengan idere timpa sorga. Yang pokoknya ma'asyiral muslimin disebutkan, akan kita baca hadisnya, 500 tahun daku njuluan dengan idere no tama sorga. Kumbena aranjak dengan dere ya, narak gina urus kayak ya terlalu panjang lalu hitungan nakah ya, urusan hartana ya luik lalu gina ngitung yang pokoknya 500 tahun pun njuluan ya tama sorga si dengan isugi, karena dengan sugi luik masih tertahan doang, masih mahbusun katanya. Sedangkan wahbue tama dengan manusia dengan idere timpa sorga, sedangkan dengan isugi masih doang halangin ya, ngasih ngitung lui mara angkun ta belanja lah menuli belanja anta kan suwean ita munah kedi belanja anta becat ya ngitungnya pin misal pin Alfamart ya Indomaret nih munah kedi rasai belanja anta nih kayak yang dong ngarah kedi bede anta pin dunia misalnya kelambi mendak ngitung mun dengan sugi ya po bangkatna ya po kendaraanna ya po kelambina. Nah, yang pokna 500 tahun njuluan ya dengan derekna. Lagu lamuna sugi lamuna rajin beramal ya. Belum tentu dengan imudino cengian mau belum tentu. Lamun bagus amalna dengan sugi tinggian ya bau. Lagu sekewala kemudian kayak tama. Kemudian ya tama ya. Dengan isugi kemudian ya tama. Lagu belum tentu bawaan mau bisa jadi tinggian ya mau lagu sekewala dengan wah istirahat wah pin sorga iya dong masih doang nunggu kah masih doang nunggu kumbe nasibku gitu kan. Nah ini keutamaan dengan idere juluan ya tama sorga. Kemudian min fawaidil hadis, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama, bisyaratul mu'minin al-mustad'afina bil jannah. Hendaknya kita mengetahui bahwa kebanyakan penduduk sorga nono adalah dengan ilmah. Dengan ilmah. Kumbena marangkat ibru lamun dengan sugino berpotensi ya nggawe pegawaian maksiat. Lui si iya na bau si nggawe iya si dengan idere. Yang pokna tasukurin lah kah ketua mau talekan Allah Ta'ala ya syukur wah ya. Yang penting aman ita tepupin balenta arak ginta kakan ya bau ta sembayang berjamaah enggak nawah hidup tawah alhamdulillah wah syukur mangkana aminan fi sirbi ya. Barang siapa yang aman tinggal di rumahnya mu'afan fi badani sehat awakna alhamdulillah, sehat anakna, sehat awana. Nara gina pikiran inda uqutu yaumi gina kaken jelonono ara, maka seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur wah ya dekat ya luian si batur kah lah batur boleh balena misalnya kita beci enak kumbe yang penting arak tekakan awak tersehat arak langan tetepu wah selesai wah kita sebagai seorang muslim itu. Wa wa'idul mutakabbirina wal jabbarina bin nar, dan ancaman ya kepada orang-orang yang sewenang-wenang ya dan sombong dengan akan disiksa dengan api neraka. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala sya'a ayyatrukan nasu ahraran yakhtaru kullu wahidin minhum al-amal alladhi yuriduhu ba'da ayyubayyina lahum tariqal haqq minal batil. Wa qad alima subhanahu anna fariqan sayakhtaru tariqash syarri wa yakunu masiruhun nar fayamla'uha wa anna fariqan sayakhtaru bi iradatihi tariqal khairi fayakunu masiruhul jannah fayamla'uha.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membiarkan manusia dalam keadaan merdeka, bebas memilih ya. Setiap orang dari mereka memilih perbuatan yang dia inginkan setelah Allah menjelaskan kepada mereka jalan kebenaran dan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa satu golongan yang akan memilih jalan kejahatan dan tempat kembalinya adalah neraka, lalu mereka akan memenuhinya ya. Dan golongan yang lain akan memilih dengan kehendaknya sendiri jalan kebaikan, maka tempat kembalinya adalah surga, lalu mereka akan memenuhinya. Yang ketiga, hadzal hadisu ala zahirihi faqad ja'alallahu fil jannah wan nar tamyizan tudrikani bihi fatahajata wa kana lahuma qaulan. Hadis ini dipahami menurut zahir makna lahiriahnya, sungguh Allah telah menjadikan dalam surga dan neraka kesadaran akal yang dapat mereka berdua gunakan untuk memahami. Lalu keduanya berdebat dan masing-masing memiliki hujjah argumentasinya. Kemudian yang keempat ya, at-tawadhu'u lillah wa khafdul janah lil mu'minin sababun fi rahmatillahi wa dukhulil jannah. Tawadu, rendah hati kepada Allah dan merendahkan sayap berlaku lemah lembut kepada orang-orang beriman adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga. Ya nak kanggo teparan lek paling hebat. Ya, beruta bedeang apa misalnya, ya na bedeang si batur, wah tak, ente peleka ta dong, mungkin peleka dengan paling kajuman kah, na kanggo. Ara kehebatan tak kedi, ceket kita ngaji misalnya, pacu kita sembayang, ya tak anggap dengan soleh kita, yang tak boleh nih, sifat penduduk neraka nih, ya. Berutang ngadu enmek misalnya ya, kajuman kita ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya at-tawadhu'u lillah wa khafdul janah. Nah ini al jannatu daru rahmatillah yarhamu biha may yasha min auliyaih. Surga nono adalah tempat ya rahmat Allah. Allah merahmati kepada siapa yang dikehendaki dari wali-walinya. Wan nar daru azabi yu'adzibu biha may yasha min a'daih. Ya, sedangkan neraka ya, negeri ya, tempat azab Allah, dia mengazab dengan neraka itu siapa yang dia kehendaki dari musuh-musuhnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai ini pengajian ta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.